Tur kebun lagi yuk. Hai Ma, Assalamualaikum. Yang namanya kebun kalau nggak ada kembang seperti ini nggak bakalan lengkap ya. Apalagi tanaman hias khususnya yang berbunga seperti itu benar-benar dibutuhkan banget bagi kebun yang kita tanami sayur supaya menjadi penangkal hama secara alami. Istilahnya itu refugia. Ada yang tahu nggak refugia itu apa? Kalau nggak ada yang tahu biar aku jelasin aja ya. Refugia itu adalah kelompok tanaman yang menjadi penangkal hama. Nah, jadi gini loh Mak, refugia itu sebagai penangkal hama secara alami atau bisa kita bilang pengendalian hama supaya tanaman kita tidak dimakan atau tidak diserang oleh hama. Jadi jenis tanaman refugia itu banyak macamnya, terutama warnanya yang mencolok supaya bisa menarik perhatian predator yang bakalan menyerang tanaman kita seperti sayuran ataupun buah-buahan. Sekarang kita tinggalin dulu tentang refugianya, kita balik lagi ke videonya. Kalau kalian lihat kebun aku ini ada yang berbeda, ya benar banget, bedengan di situ udah tidak ada lagi karena udah aku beresin. Dan juga ada beberapa perubahan lagi yang gak aku videokan seperti tanaman sawi pagoda yang di polybag tadi yang tiba-tiba aja ada di kebun aku. Selain kegiatan aku tur kebun hari ini, aku juga mau lihat beberapa tanaman yang bisa kita panen, tapi aku nggak panennya sekarang, aku panennya mungkin di video selanjutnya. Salah satunya ini ada tanaman terong yang buahnya ini udah mulai rame dan bakalan kita panen nanti. Kemudian ini tanaman cabai yang udah kita panen juga yang buahnya udah memerah dan cabangnya ini juga sudah mengeluarkan buah dan alhamdulillah buahnya juga rame. Cabenya gendut-gendut tapi sayangnya cabai ini masih hijau, belum bisa kita panen. Kemudian juga ada tanaman brokoli yang aku coba tanam, semoga aja berhasil. Kemudian kita lanjut bergeser ke sebelahnya. Ini ada tanaman cabai yang udah beberapa kali aku videokan, tanaman cabai kuning. Dibilang kuning atau oranye ya cabenya? Tolong komen dong. Seperti yang aku katakan di video sebelumnya, kalau tanaman cabai ini kalau buahnya matang itu nggak pernah banyak, minimal 3, paling banyak itu maksimalnya 5. Kalian bisa lihat sendiri dari video-video sebelumnya, memang nggak pernah banyak kan kalau cabai ini matang. Dan untuk media tanamnya itu tadi aku tambahin sedikit pupuk kulit cangkang telur yang udah aku jemur, kemudian aku haluskan. Dan ini juga salah satu perubahan yang ada di kebun aku semai tanaman kangkungnya di cup bekas minuman, jadi aku manfaatkan untuk aku tanami kangkung. Dan ini tanaman cabai yang biasanya juga aku sering videokan, dan kalian bisa lihat tanaman cabai ini benar-benar awet dan juga rajin berbuah. Jadi aku tambah sayang sama tanaman cabai ini, apalagi seingat aku tanaman cabai ini nggak pernah ada dramanya dan dia tumbuh dengan baik serta rajin berbunga dan berbuah. Oh ya, di sampingnya ini aku tanami tanaman kel. Tanaman kel ini satu pot ya dengan tanaman cabai ini. Jadi aku tumpang sari. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya lagi. Ini juga tanaman cabai oren atau kuning ya. Aku masih bingung. Tolong di komen dong Mak ya. Jadi aku tanamnya di planter bag 15 liter. Ini tuh penerus yang aku bilang di video sebelumnya, jadi aku pindahkan ke planter bag 15 liter. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat baik. Dan kita bergeser ke rawit bom-bom. Alhamdulillah rawit bom-bomnya sudah mulai matang. Aku belum pernah nanam rawit bom-bom seperti ini. Yang pernah aku tanam itu rawit kecil-kecil ya. Kalau rawit bom-bom ini aku benar-benar belum pernah tanam. Dan syukur alhamdulillah dari banyaknya bibit yang aku semai, salah satunya berhasil dan bisa berbakti dengan tentunya buah yang lebat. Kemudian ini ada barisan cabai dan juga tanaman kemangi. Ini cabainya aku tanam satu planter bag 2 tanaman, dan ini jenis cabainya cabai besar, tapi sayangnya salah satu cabai ini sedang sakit ya, dia
berdrama, daunnya keriting dan pertumbuhannya nggak bagus, tapi udah aku taburi pupuk cangkang telur yang udah aku buat. Semoga aja tanaman cabai ini bisa sembuh dan berkembang dengan baik. Kemudian kita lanjut lagi ke tanaman tomat yang aku tanam di planter bag 50 liter. Kalian bisa lihat sendiri kalau pertumbuhannya ini benar-benar luas melebar, dikarenakan aku lupa potong beberapa pucuk airnya. Alhasilnya tanaman ini belum berbuah. Dan selanjutnya ini dia yang aku tunggu-tunggu, tanaman cabai yang di planter bag 50 liter yang aku isi 3 tanaman cabai akhirnya berbuah juga. Kalau ini bukan rawit ya, ataupun rawit bom-bom, bukan, tapi ini tanaman cabai besar tapi bentuknya bom-bom. Aku nggak tahu kenapa bentuknya bom-bom seperti ini, apakah karena aku tanamnya bersama tanaman cabai rawit, karena dua tanaman cabai yang ada di planter bag ini jenisnya cabai rawit kecil dan yang satunya ini jenisnya cabai besar tapi bentuknya kok bom-bom ya. Aku juga nggak tahu dapat benihnya dari mana. Pokoknya apa yang diberi oleh tanaman kita syukuri aja, dan pertumbuhannya benar-benar subur. Dan kemudian kita geser lagi nih, ada tanaman murbe yang baru aja aku pangkas. Sebelumnya aku sempat cari tahu gimana nih cara tanaman murbe ini supaya berbuah. Ternyata cara agar tanaman murbe ini berbuah dengan dipotong batang dan cabangnya ya, supaya nanti cabang yang keluar itu, cabang baru yang keluar itu membawa bakal buah. Kemudian lanjut lagi, ini ada tanaman cabai merah besar yang calon buahnya juga sudah membesar tapi belum bisa kita panen. Dan yang terakhir ini ada tanaman cabai rawit kecil. Untuk tanaman cabai rawit kecil satu ini buahnya benar-benar rame ya, apalagi tanamannya ini benar-benar besar karena aku tanamnya di planter bag 50 liter, jadi benar-benar nutrisinya itu terfokus. Jadi yuk mak, kita menanam. Tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam. Sekian dulu untuk kegiatan aku hari ini, sampai jumpa lagi di kegiatan aku selanjutnya. Bye bye.